Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Ferry Soeharto OFM, dalam acara Sabda Saban Hari. Pada pekan ke-30 ini, bacaan-bacaan, khususnya bacaan Injil, akan kita dengarkan dari Injil Matius, bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, setiap masyarakat, setiap bangsa pasti mempunyai hukum, mempunyai aturan. Hukum dan aturan itu pertama-tama memang untuk menata tata tertib masyarakat. Dan semua masyarakat pasti ada aturannya. Bahkan di hutan pun ada aturannya juga, maka seringkali disebut ada hukum rimba. Setidaknya dalam hukum rimba itu, aturannya tentu prinsipnya, ya seperti kita kenal bersama, yang paling kuat, yang paling perkasa, tentu yang akan bertahan hidup, yang akan kemudian bisa tetap mempertahankan keberadaannya. Atau seringkali dikatakan survival of the fittest. Sedangkan yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan, pasti akan dilindas dan akhirnya akan punah. Itulah hukum rimba. Tetapi semakin maju sebuah masyarakat, semakin modern sebuah komunitas, dan semakin maju sebuah bangsa, tentu saja semakin akan meninggalkan hukum rimba. Sehingga prinsip yang menang itulah yang akan tetap ada, semakin dikurangi, semakin direlativisir. Orang lalu mencoba untuk mengupayakan bahwa sebanyak mungkin orang sebaiknya bisa bertahan, sebanyak mungkin orang bisa selamat. Karena itulah pada hukum-hukum yang modern mulai diatur bagaimana agar orang-orang yang lemah itu mendapat pelindungan, agar orang-orang yang kecil, yang miskin itu juga mendapat perhatian. Semakin tinggi tingkat kualitas moral sebuah hukum, maka juga semakin akan ada perhatian untuk mereka yang miskin, yang lemah, yang tersingkir. Saudara-saudari, kira-kira itulah juga hukum dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat hukum dalam kerajaan Allah, hukum itu tidak hanya mencerminkan atau mengatur sesuatu tata tertib bagi anggota-anggotanya, tetapi hukum kerajaan Allah menunjukkan lebih dari itu, yaitu jati diri. Sebenarnya hukum-hukum umum juga tidak hanya mengatur tata aturan, tapi juga menunjukkan jati diri suatu bangsa atau suatu masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Di Indonesia misalnya, kita mengenal Pancasila sebagai dasar negara, maka segala aturan dan hukum di Indonesia bersumber dan tidak akan bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Dan semakin orang melaksanakan hukum di Indonesia, semakin Pancasila itu ditunjukkan dan diwujudkan dalam kehidupan bangsa kita. Demikian juga kiranya dengan hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah memang tidak seperti hukum-hukum yang ada pada umumnya, yang tertuang dalam aturan-aturan dan kitab-kitab. Karena Tuhan Allah sendiri kepada Yeremia menubuatkan bahwa hukumku akan kutulis, bukan dalam sebuah kitab, tetapi dalam hati, dalam batin kita. Karena itu hukum yang paling utama dari hukum kerajaan Allah bukannya aturan, bukannya tata tertib, tapi hukum yang paling utama dalam kerajaan Allah adalah
sikap hati kita. Dan hukum itulah yang diajarkan Yesus dalam bacaan yang kita dengar tadi. Hukum yang utama, pertama-tama adalah hukum kasih. Dan kasih itu pertama-tama adalah kasih kepada Tuhan. Dan kasih kepada Tuhan ternyata seperti mata uang yang mempunyai dua sisi. Di sisi satu itu kasih kepada Tuhan, sisi lain adalah kasih kepada sesama. Karena itu adalah sebuah kebohongan kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Allah, tapi kita membenci sesama. Sebab bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan, kalau kepada sesama yang kelihatan kita tidak bisa mengasihi. Oleh karena itu, kedua hukum itu menjadi hukum utama yang tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia atau sesama seperti diri kita sendiri adalah dua hukum yang tak terpisahkan, dua hukum yang saling mendukung satu sama lain, dua hukum yang perwujudannya pasti akan saling bersentuhan. Orang mewujudkan atau menunjukkan kasih sayangnya kepada Allah dengan pertama-tama juga menunjukkan kasih sayangnya kepada sesama. Karena apa? Karena mengasihi sesama adalah kehendak Allah sendiri. Dan Allah menghendaki justru bukan mengasihi sembarang sesama, tapi terutama Allah menghendaki kita mengasihi sesama kita yang miskin, yang tersingkir, yang paling lemah. Dan karena itulah menunjukkan bahwa hukum kerajaan Allah kualitasnya amat sangat tinggi, karena dia tidak hanya membela mereka manusia biasa saja, tetapi khususnya membela mereka yang paling lemah, yang paling miskin, yang paling tersingkir. Dan karena Allah menghendaki kita mencintai mereka yang paling lemah, maka ketika kita melakukan kehendak Allah itulah di situ kita menunjukkan cinta kita kepada Allah. Dengan kata lain, cinta kepada Allah dibuktikan dengan seperti Allah atau melakukan kehendak Allah, yaitu mencintai sesama yang paling miskin, yang paling lemah, yang paling menderita. Maka tidak bisa kita mengatakan saya cinta Allah, tetapi tidak cinta kepada sesama. Dan ketika kita mencintai sesama, maka akan terbuka pula jalan untuk mencintai Allah. Karena di dalam sesama yang menderita, kita bisa menemukan wajah Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa berbuat sesuatu kepada orang yang paling hina sekalipun, ia berbuat untuk aku. Nah saudara, sebagai warga kerajaan Allah, mari kita melaksanakan hukum kerajaan Allah itu. Hukum itu bukan sebuah peraturan, Anda nggak perlu banyak belajar tentang aturan hukum itu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah pertama-tama, membuka hati Anda, supaya hati Anda penuh dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus membimbing Anda untuk bisa mengasihi sesama sebagai wujud mengasihi Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita.